Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai etika masyarakat Madura. Nah, sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Siti Badiatunisa, dan yang kedua ada Ahmad Arianto. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen, sehingga mempunyai beraneka ragam suku, bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Hal ini tampak jelas tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan keberagaman ini, masyarakat Indonesia memiliki perilaku atau kegiatan dan etika yang berbeda-beda. Bagi orang yang baru kenal dengan masyarakat Madura, mungkin kata yang tepat adalah prasangka atau penilaian terhadap etika masyarakat Madura condong ke hal yang negatif. Perlu disadari, setiap etis memiliki dan menganut norma atau etika yang berbeda-beda. Masyarakat Madura memiliki panutan norma yang dijadikan sebuah acuan hidup dalam kehidupan sehari-hari, yaitu norma agama dan norma budaya. Norma atau etika ini telah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura sejak zaman dahulu, sehingga mampu membentuk karakter atau kepribadian masyarakat Madura yang berbeda dengan kepribadian etis yang lainnya. Nah, maka dari itu, di sini kelompok kami akan membahas yang pertama mengenai karakter dasar masyarakat Madura, yang kedua mengenai etika masyarakat Madura, yang ketiga mengenai etika bisnis masyarakat Madura, dan yang keempat mengenai etika profesi masyarakat Madura. Jadi ada beberapa karakter dasar orang Madura, ada 4. Yang pertama yakni Ejin. Secara harfiah ini berarti sendiri, merupakan pembawaan dasar orang Madura yang cenderung bersifat individualistis walaupun tidak egoistis. Nah, pembawaan tersebut ini sangat menekankan pada rasa ketidaktergantungan dirinya pada orang lain. Nah, yang kedua ada kaku dan kasar, atau dalam bahasa Maduranya kere. Nah, kedua kaku dan kasar ini karakter orang Madura yang kedua ini seperti perumpamaan akan tasaar. Nah, itu jadi bahasa Madura yang artinya seperti ijo aren kelakuannya. Nah, perumpamaan ini diduga muncul dari pengamatan orang-orang tua Madura yang tempo dulu saat lidahnya ini merasakan kekasaran potongan ijo yang mengotori panganan yang terbuat dari tepung sagu aren yang halus dan lembut. Nah, ibarat ini tepat sekali untuk diterapkan pada seseorang yang dalam bergaul ini tidak lentur sikapnya, tidak halus perilakunya, dan tidak lemah lembut tutur katanya. Yang ketiga ada kukuh atau kokoh. Keteguhan orang Madura ini dalam memegang keyakinan, pendirian, serta kecondongan hati. Nah, pendapat dan juga perkataannya ini tidak pernah terlepas dari pengamatan orang luar. Nah, pembawaan selalu atau kukuh teguh dalam bersikap ini selalu muncul terutama dalam keadaan suasana lingkungan yang serba tertib saat hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang tertegakkan secara mapan. Yang keempat ini ada saduhuna atau apa adanya. Nah, lingkungan sekitar sumber daya alam, produk, seni budaya, kosakata bahasa, harta benda, dan segala sesuatu yang mengelilingi keseharian orang Madura ini dapat dikatakan serba kekurangan dan miskin variasi. Nah, keadaan ini tercermin pula pada pembawaan orang Madura yang dinyatakan dengan ungkapan saduhuna atau apa adanya. Nah, yang ternyata melandasi sifat tegar dan tegas manusia Madura. Nah, pembawaan yang sering mengesankan keluguan ini akan membuat orang Madura ini jujur dan polos dalam menyatakan perasaan hati serta segala sesuatu yang terdapat di benaknya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika masyarakat Madura. Suku Madura terkenal dengan gaya bicaranya yang terang-terangan, serta sifat yang mudah tersinggung. Tetapi, masyarakat Madura terkenal dengan tanggung jawab yang sangat mendarah daging. Nah, contohnya, tanggung jawab menafkahi keluarga, ia tidak ingin tahu akan seperti apa nasib jadinya di medan perjuangan tersebut. Selain itu, masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat dengan penganut agama Islam yang kuat. Dapat dikatakan bahwa agama Islam adalah sebuah identitas bagi masyarakat Madura. Nah, selain melaksanakan ajaran agama dengan taat, masyarakat Madura juga mempertahankan kepercayaan asal atau kepercayaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Di sini penghormatan yang tinggi masyarakat Madura terhadap ulama dapat dilihat dalam ungkapan Bupak Babu Guru Ratu, yang artinya Bapak Ibu Guru Ratu. Ungkapan ini mencerminkan sebuah penghormatan di kalangan masyarakat Madura. Bagi orang Madura, ungkapan tersebut mempunyai makna penghormatan yang paling utama atau yang paling tinggi adalah terhadap kedua orang tua, atau bapak dan ibu.
yang telah mengasuh dan mendidik mereka hingga dewasa. Penghormatan yang kedua disematkan kepada guru atau kiai, karena guru atau kiai dianggap dekat dengan kesucian agama Islam sehingga harus dihormati dan diteladani. Nah, untuk Ratu sendiri di sini penghormatan terhadap kepemerintahan. Sejatinya, masyarakat Madura masih kental dengan aturan kesopanan yang berlaku hingga saat ini. Tujuan orang Madura adalah Dedi Oreng, yang artinya menjadi manusia yang sesungguhnya dengan berpegang teguh terhadap aturan-aturan yang ada. Faktor inilah yang menimbulkan jiwa kesatria seorang pribadi masyarakat Madura atau orang Madura yang sudah jadi orang harus sanggup menaungi dan membantu orang tak mampu atau orang yang miskin, lemah. Di sini tercermin dalam ungkapan terkenalnya rampak naong beringin lorong. Nah, di sini yang artinya seseorang atau anak Madura mendapat ajaran aing dalam gentong dari orang tuanya. Nah, di sini maksudnya aing dalam gentong adalah seseorang harus bisa menjaga atau menghormati adat istiadat, nilai-nilai lokal yang berlaku dan tidak melanggarnya supaya tidak mencemarkan nama keluarganya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan yang ada dalam masyarakat Madura dan masih melekat dalam jiwa masyarakat Madura dikarenakan 3 faktor. Yang pertama, kesopanan, yang kedua, kehormatan, dan yang ketiga, pengabdian. Nah, faktor tersebut sangat penting peranannya dalam menentukan sikap pribadi masyarakat Madura yang terkenal dengan lebih bagus poteh tulang, tembang poteh mata. Yang artinya, lebih baik putih tulang daripada putih mata, dan menjadi semboyan bagi masyarakat Madura. Apabila berbicara tentang sebuah kekerabatan, maka ikatan kekerabatan masyarakat Madura tidak perlu diragukan lagi. Mereka rela maju di depan apabila ada keluarga atau kerabat yang disakiti atau dihina oleh orang lain. Pembelaan yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk menjaga ikatan kekerabatan, tetapi juga untuk menjunjung tinggi martabat keluarga. Tata krama menjadi sebuah ruh alam kehidupan masyarakat Madura. Etika yang memang tidak tertulis di atas kertas dan sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari harus tetap dipatuhi adanya. Salah satu perilaku dari sebagian masyarakat Madura yang sama sekali tidak mencerminkan nilai dalam Islam adalah masih kuatnya model penyelesaian konflik melalui tindakan kekerasan fisik yang dikenal dengan istilah caro. Caro merupakan suatu tindakan kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan untuk membela martabat, harga diri, penistaan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Sebagian masyarakat Madura, perendahan martabat, harga diri, istri, agama, serta sengketa sumber daya alam yang mengakibatkan timbulnya rasa malu akan pasti dimaknai sebagai tindakan ketidakadilan. Pada seseorang, rasa ketidakadilan inilah yang menjadikan seseorang dan kelompok sosial sangat merasa terganggu, dirugikan, disengsarakan, disakiti, bahkan dihina. Nah, rasa dihina ini akan terasa sangat menyakitkan apabila rasa malu tersebut terpicu oleh dipecahkannya kehormatan istri. Mengapa demikian? Karena istri merupakan nilai hidup yang sangat tinggi bagi masyarakat Madura. Untuk menanggapi rasa adil inilah sebagian masyarakat Madura mengekspresikannya dengan perbuatan caro. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika profesi masyarakat Madura. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Dan yang kelima, perilaku. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Nah, terlepas dari pandangan masyarakat yang berada di luar wilayah Madura yang mengatakan bahwa masyarakat Madura itu kaku, keras, congkak, dan hal-hal negatif yang lainnya, sebenarnya masyarakat Madura tidaklah begitu. Nah, kesan miring akan tidak tanduk negatif ini disebabkan oleh ulah beberapa masyarakat Madura yang nakal. Nah, dalam peribahasa Madura, moncopaklah geger kata nata ganing jilat pole, yang artinya lidah yang sudah jatuh ke tanah tidak dapat dijilat kembali. Nah, dengan kata lain, masyarakat tidak boleh pelin-pelan dalam bertutur kata tentang apapun.
Yang kedua yaitu kepentingan publik. Nah, setiap seseorang berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menunjukkan komitmen atas profesionalisme semangat berkorban yang sangat tinggi untuk kepentingan masyarakat. Ungkapan di atas memiliki makna bahwa seseorang individu, terlebih seseorang pemimpin atau seseorang yang berprofesi, haruslah bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kesolidaritasan diwujudkan dengan memanfaatkan kelebihan yang ada pada diri seseorang untuk kepentingan orang banyak sebagai upaya untuk menghargai orang lain. Selain itu, terdapat ungkapan mon bekna penter ngargai orang, bakal argai orang, yang artinya kalau kamu menghargai orang lain, kamu akan dihargai juga orang lain. Seperti yang telah diketahui bahwa orang menghargai dan mengerti orang lain adalah bekal utama dalam menjalani kerukunan dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap orang harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Pekerja yang pintar dan pandai pasti selalu memusatkan pemikirannya dalam menghadapi pekerjaan. Cek ngedebel dalakona, sehingga dengan rajin dan hati yang senang dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sangat memahami benar pada pekerjaannya. Papa de penggebayana, sehingga kewajiban yang sedang diimbanya dapat dilaksanakan tanpa rasa kiku, ragu, gugup, serta tidak kenal lelah. Dalam menjalankan sebuah pekerjaan, ia tidak pernah longgar atau setiap hari bergumul dengan pekerjaannya. Artinya, akan terus bekerja dengan baik sampai tugas dan tanggung jawab yang diimbanya selesai. Yang keempat yaitu objektivitas. Setiap orang harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Harga diri atau dalam bahasa Madura disebut dengan ajina aba, yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaannya. Setiap orang tentunya memiliki harga diri, karena seseorang yang memiliki harga diri pasti tidak ceroboh perilakunya karena ia memiliki budi pengerti yang baik. Nah, oleh karena itu, janganlah terlalu mengorbankan harga diri untuk mempertahankan diri dari kesalahan diri sendiri. Nah, melalui sebuah kearifan lokal, leluhur Madura telah menggariskan bagaimana masyarakat Madura dapat memperoleh harga diri dengan jalan yang pertama, berusaha menunaikan segala kewajiban walaupun terdapat berbagai kesulitan. Yang kedua, berusaha agar diri tidak mudah tergoda oleh pengaruh keduniaan yang palsu sehingga mengabaikan membuat ketergelincirnya diri mengikuti jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang kelima yaitu perilaku. Setiap orang berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat merusak profesi. Ekening giba kasemo yang memiliki arti dapat dibawa bergaul. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura sangat diharapkan mampu bersikap adil, bijaksana dimanapun ia berada. Masyarakat Madura diharuskan untuk jakdenya landa dengan arti jangan berkelainan, yakni jangan bertingkah berbeda dari orang lain, dan norok keprana orang yang memiliki arti mengikuti kebiasaan orang lain. Semua itu merupakan nasihat yang disampaikan oleh orang-orang tua Madura kepada anaknya. Selanjutnya ada etika bisnis orang Madura. Jadi masyarakat Madura ini identik memang sangat terkenal akan keterkaitannya dengan agama Islam. Nah, orang Madura ini akan merasa sangat kesal atau marah apabila dirinya dinyatakan bukan beragama Islam. Untuk masyarakat Madura ini memang memiliki potensi yang bagus untuk dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam penerapan etika bisnis. Nah, ada beberapa sifat orang Madura yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Di antaranya yang pertama itu mempunyai keberanian yang tinggi. Yang kedua mempunyai kegagahan. Yang ketiga kepetualangan. Dan ada kelurusan juga, ketulusan, kesetiaan, kerajinan, kehikmatan, keceriaan, kesungguhan, dan rasa humor. Nah, hal yang tidak kalah menarik dari orang Madura ini ialah sebuah reputasi baik yang telah disematkan kepada masyarakat Madura, bahwasannya masyarakat Madura ini memiliki sifat yang jujur.
Nah, hal ini dapat dibuktikan dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Utomo bahwa Cina dan Surabaya ini suka bekerja sama dengan masyarakat Madura karena masyarakat Madura ini memiliki etos kerja yang mirip dengan yang dimilikinya, yaitu rajin, ulet, setia, dan terandalkan.